Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita rahmat, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini. Adapun topik yang akan kami bahas topik yang akan kami bahas adalah struktur perangkat pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan saya Bulan Anugrah dan anggota saya Al-Ghazia Kurniadifa dan Fitria Andriani. Selanjutnya, langsung saja kita ke materi. Materi pertama yaitu struktur perangkat pembelajaran program tahunan. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan SK dan KD yang telah ditetapkan. Penempatan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Penentuan alokasi waktu ditentukan pada jumlah jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku serta keluasan materi yang harus dikuasai oleh siswa. Tujuan penyusunan program tahunan ini adalah untuk menata materi secara logis, sistematis, dan hierarkis, mendistribusikan alokasi waktu untuk setiap pokok bahasan, mendorong proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien berdasarkan yang telah ditetapkan, memudahkan guru untuk mengetahui target kurikulum per pokok bahasan atau per bulan. Langkah-langkah perancangan program tahunan yang pertama yaitu menelaah kalender pendidikan dan ciri khas satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Yang kedua yaitu menelaah jumlah kompetensi dasar atau KD suatu mata pelajaran. 3. Menandai hari-hari libur, permulaan pelajaran, minggu efektif. Hari-hari libur meliputi jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional. Yang keempat, menghitung jumlah minggu belajar efektif dalam 1 tahun. Adapun cara menentukan minggu belajar efektif adalah 1. Menentukan jumlah minggu selama 1 tahun, menghitung minggu tidak efektif selama 1 tahun, menghitung jumlah minggu efektif dengan cara jumlah minggu dalam 1 tahun dikurang jumlah minggu tidak efektif. Yang terakhir, menghitung jumlah jam efektif selama tahun dengan cari jumlah minggu efektif dikali jumlah jam pelajaran per minggu. Langkah yang kelima yaitu mendistribusikan alokasi minggu belajar efektif ke dalam KD. Penentuan alokasi waktu harus mempertimbangkan jumlah jam pelajaran, struktur kurikulum, dan tingkat kedalaman materi yang harus dikuasai peserta didik. Fungsi program tahunan dalam pendidikan yaitu sebagai pedoman dalam penyusun program semester, program suatu pelajaran, dan juga sebagai persiapan dalam mengajar agar lebih rapi dan terorganisir secara lebih matang. Yang kedua yaitu acuan dalam rangka optimalisasi efisiensi dan efektivitas penggunaan waktu belajar yang ada. Selanjutnya yaitu tentang program semester yang akan dijelaskan oleh Al-Ghazia Kurniadifa. Kepada Al-Ghazia dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya yang kedua yaitu program semester atau disingkat dengan PROSEM. Di sini program semester merupakan berisi garis mengenai yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam 1 semester. Ini merupakan penjabaran dari program tahunan. Kemudian pada umumnya
berisikan tentang identifikasi yang berisi satuan pendidikan, mata pelajaran, tahun pelajaran, bulan, kompetensi, dan apa yang hendak disampaikan. Program penjabaran dari program tahunan yang berisi hal-hal yang dicapai pada semester tersebut. Program ini merumuskan kegiatan mengajar untuk satu semester yang kegiatannya dibuat berdasarkan dan juga frekuensi ujian. Kemudian program ini dapat mempermudah dalam alokasi waktu mengajarkan yang harus dicapai dalam semester. Atau dengan program ini merupakan penjabaran dari program tahunan sehingga dapat sebelum tersusunnya program tahunan. Kemudian langkah dalam perencanaan program semester dibagi menjadi 3. Pertama yaitu menghitung jumlah hari belajar efektif dan jam belajar efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun. Mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu timbangkan waktu untuk ulangan serta review materi. Dicapai oleh kompetensi dasar yaitu 1. Materi pokok yang sesuai dengan kompetensi dasar yang bersesuaian. 2. Tingkat kedalaman materi. Dan 3. Yaitu perkiraan waktu yang dibutuhkan. Itu menentukan alokasi waktu dari setiap yakni alokasi waktu rinci untuk setiap KD, alokasi pembelajaran untuk setiap KD tergantung pada kompleks KD, kuasaan metode pembelajaran, alat, bahan, serta sumber. Ya. Kemudian fungsi program semester bagi menjadi 7. Yang pertama, menyederhanakan tugas dalam pembelajaran selama 1 semester. Yang aman dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, sebagai pola dasar tugas pembelajaran. Yang keempat, sebagai pedoman kerja bagi guru serta murid. Yang kelima, sebagai parameter efektivitas pembelajaran. Yang keenam, sebagai bahan penyusun data. Dan yang ketujuh, menghemat waktu dan biaya karena berlangsungnya program ini secara efektif serta terukur. Sekian penjelasan dari saya, kembali ke Mbak. Terima kasih Al-Ghazia. Selanjutnya tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang akan disampaikan oleh Fitria. Kepada Fitria dipersilakan. Silabus. Baik, saya akan menjelaskan tentang silabus. Silabus adalah rancangan pembelajaran rencana bahan ajar mata pelajaran tertentu pada dan kelas tertentu sebagai hasil dari seleksi, pengolahan, pengurutan, dan penyajian materi kurikulum yang akan berdasarkan ciri dan kebutuhan daerah setempat. Menurut salah seorang ahli yang bernama Alami pada tahun 2015, silabus merupakan seperangkat rencana serta pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistem komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai kompetensi dasar. Silabus merupakan satu bagian dari perangkat pembelajaran yang merupakan pengembangan dari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah tertuang dalam program tahunan dan program semester. Silabus merupakan salah satu produk pengembangan kurikulum besar materi pelajaran, kegiatan pembelajaran, dan rancangan kata lain. Silabus adalah rencana pembelajaran pada kelompok mata pelajaran atau tema yang tertentu mencakup kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, alokasi waktu, dan sumber belajar. Berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2006 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, bahwa silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus paling sedikit pertama identitas mata pelajaran khusus SD, MTS, SP, LB, paket B, MA, SMA, LB, SMK, MAK, paket C kejuruan.
Yang kedua, identitas sekolah meliputi nama satuan pendidik kelas. Yang ketiga, kompetensi inti merupakan kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari. Selanjutnya, kompetensi dasar merupakan kemampuan spesifik yang sikap, pengetahuan, dan keterampilan atau mata pelajaran. Selanjutnya, tema SD, MI, SDLB, atau paket A. Materi pokok memuat fakta, konsep, prinsip, dan proses relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Pelajaran yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan. Penilaian merupakan kumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hajar peserta didik. Selanjutnya, alokasi waktu setelah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk semester atau 1 tahun. Dan yang terakhir yaitu sumber belajar. Dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik, atau sumber belajar yang lain yang relevan. Silabus berfungsi sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, pengembangan sistem penilaian. Silabus juga berfungsi untuk merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran, kegiatan belajar secara klasikal, kelompok kecil, pembelajaran secara individual. Demikian pula silabus sangat untuk mengembangkan sistem penilaian. Nurainum tahun 19. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Terima kasih Fitria. Selanjutnya materi tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, yang pertama itu ada pengertian pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan penginisiasian pembelajaran untuk mencapai satu komponen kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah untuk satu, mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Dua, dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Fungsi rencana pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan pembelajaran lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Ada komponen RPP berdasarkan Perkemendikbud nomor 22 tahun 2006 akan dijelaskan oleh Diva. Oleh Fitria, kepada Fitria dipersilakan. Pembelajaran atau RPP berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Didik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memiliki kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan psikologis peserta didik. Menurut MUI, dibuat guru memiliki fungsi perencanaan dan fungsi pelaksana. Fungsi perencanaan RPP mendorong agar guru lebih melaksanakan pembelajaran dengan perencanaan yang matang. Sedangkan pelaksanaan dari RPP adalah memberikan pedoman agar pembelajaran dilaksanakan secara sistematis dan berjalan efektif.
Undang-Undang Nomor Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan untuk kegiatan pembelajaran. Pun komponen-komponen dalam RPP berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2006 adalah yang pertama identitas sekolah, yaitu nama tertentu. Yang kedua identitas mata pelajaran atau tema atau yang ketiga kelas atau semester. Yang keempat metode. Yang kelima alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk mencapai KD. Yang keenam, tujuan pembelajaran berdasarkan KD. Yang ketujuh, kompetensi dasar indikator pencapaian kompetensi. Yang kedelapan, materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan. Ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator. Yang kesembilan, metode pembelajaran. Yang kesepuluh, media 11, sumber belajar. 12 langkah dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti dan penutup. Yang terakhir yaitu penilaian hasil pelajaran. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Baik, selanjutnya komponen RPP menurut Abdul Majid yang akan dijelaskan oleh Al-Ghaziyah. Kepada Al-Ghaziyah dipersilakan. Menurut Abdul Majid terdapat 10 komponen. Yang pertama yaitu identitas mata pelajaran. Ini meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program keahlian, pelajaran atau tema pelajaran, dan jumlah pertemuan. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi dasar. Hal ini merupakan kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa dalam pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam pelajaran. Yang ketiga yaitu pencapaian kompetensi. Pencapaian ini merupakan perilaku yang dapat melalui menunjukkan ketercapaian kompetensi yang di acuan penilaian mata pelajaran. Hal ini dapat dinilai melalui pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Yang keempat, tujuan pembelajaran. Tujuan ini menggambarkan proses dan yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa sesuai dengan. Yang kelima, materi ajar. Hal ini memuat fakta, prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk yang sesuai dengan rumus pencapaian kompetensi. Yang keenam yaitu alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk mencapai dan beban belajar. Yang ketujuh yaitu metode pembelajaran. Metode ini digunakan untuk mewujudkan suasana belajar sesuai dengan kompetensi atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Yang ke-8, kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini terdiri dari yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan juga penutup. Yang ke-9 yaitu sumber belajar. Penentuan ini didasarkan pada standar kompetensi serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian. Dan yang ke-10 yaitu penilaian. Penilaian disesuaikan dengan indikator pencapaian KD dan mengacu pada penilaian. Sekian kompeten Abdul Majid. Selanjutnya kembali ke moderator. Baik, terima kasih Al-Ghaziyah. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.